Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat hari Minggu. Majelis Jemaat GPIB, Jemaat Sebaot Bogor, mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari melaksanakan ibadah secara online. Jika Bapak Ibu memerlukan bantuan pelayanan, dapat menghubungi majelis sektor setempat atau menghubungi kantor majelis jemaat pada setiap hari dan jam kerja yang tertera pada warta jemaat online. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Omi Kaharudin. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kitab Yeskiel pasal 36 ayat 8 membimbing kita dalam ibadah hari Minggu ini. Maka kamu, gunung-gunung Israel, akan bertunas kembali
dan akan memberi buah untuk umatku Israel, sebab mereka akan segera kembali. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku dosa-dosa kita. Ya Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan ibadah ini, kami mau mengaku segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Kami lebih sering tidak setia dan memilih menjauh dari Tuhan ketika kami ada dalam masalah. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera yang asalnya daripadamu, serta baruilah hidup kami lewat tuntunan Roh Kudus-Mu. Mampukan kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu dan melakukan firman serta kehendak-Mu sebagai saksi-saksi-Mu yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang yang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam surat Roma pasal 3 ayat 23 dan 24 yang menyatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus.
Berdasarkan firman Tuhan tersebut, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru. Seperti tertulis dalam Injil Markus pasal 4 ayat 26 sampai 29 yang menyatakan, lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup kita dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Silakan duduk. Marilah kita berdoa. Ya Allah, pada hari Minggu ini kami ingin membaca firman-Mu. Berkatilah firman-Mu agar jatuh di tanah yang subur, di tanah yang baik, maka tentulah firman-Mu akan berbuah yang lebat di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Roh Kudus, kami umat-Mu mendengar. Amin. Jemaat, marilah berdiri
untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-36 ayat 1 sampai 7. Yehezkiel 36 ayat 1 sampai dengan 7 yang menyatakan, Pembaruan Israel. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel, dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena, ya sungguh, karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak dipergunjingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olok bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman dalam api cemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat, silahkan duduk. Salam sejahtera bagi kita semua yang sedang berada di rumah masing-masing
atau dimanapun berada. Pengalaman pahit atau pergumulan yang berat yang dialami dalam waktu yang cukup lama biasanya merubah sikap, perilaku, dan karakter orang. Seperti stres, depresi, trauma, gelisah, takut, dan sebagainya. Seperti merubah kebiasaan dari sikap hidup yang beriman menjadi tidak lagi beriman. Dari sikap yang disiplin menjadi tidak disiplin lagi. Juga bagaimana orang merubah spiritualitasnya atau kerohaniannya. Kultus terhadap Allah, beribadah kepada Allah, berubah menjadi orang yang menyembah ilah atau berhala-berhala. Spiritualitasnya yang sejati sudah hilang. Kekuatan rohaninya sudah habis. Bertahun-tahun lamanya Israel hidup dalam ketidakpastian jati diri. Yang tadinya bangsa yang besar, sekarang menjadi orang asing. Dari hidup yang beraturan, berubah menjadi hidup yang tidak lagi beraturan. Pengalaman pahit dan pergumulan yang sangat berat ini membawa suatu perubahan bagi bangsa Israel, bagi Yehuda, yaitu kehilangan spiritualitas atau kerohanian, berbuat dosa semaunya, mereka tidak lagi mempunyai tanah air,
Bagi mereka, Tuhan itu ada di Israel, tetapi tidak ada di pembuangan. Dalam pikiran mereka, Tuhan tidak melihat kita. Tuhan sudah meninggalkan tanah ini. Bukan hanya umat, tetapi Tuhan juga ada dalam situasi ini. Mereka tidak lagi berdiri atas kekuatan Tuhan yang hidup, tetapi pada spiritualitas, pada iman yang rapuh. Nah, umat yang diberkati Tuhan, dalam kondisi ini tidak ada cara lain bagi Israel. Yehezkiel dipanggil oleh Tuhan untuk bernubuat, untuk menyampaikan firman Tuhan, dan untuk menyampaikan penghakiman dari Tuhan, supaya bangsa Israel bertobat dan mengalami pembaharuan. Tanah Israel bukan lagi tanah yang kudus bagi Tuhan, karena telah dinajiskan oleh umatnya dengan kultus, ibadah, dan penyembahan kepada berhala-berhala. Tuhan sendiri yang akan melakukan pemulihan. Seperti yang dikatakan dalam bacaan kita, pemulihan Tuhan itu dilakukan kepada gunung-gunung. Ini bahasa metafora. Yang dimaksudkan adalah Tuhan melakukan pemulihan terhadap tanah Israel yang telah menjadi najis, yang telah menjadi cela, menjadi kotor oleh ilah-ilah, oleh penyembahan-penyembahan berhala. Maka terhadap sisa umat yang ada ini, yang tidak lagi mempunyai tanah air, tidak lagi mempunyai tanah pusaka, kata musuh-musuh mereka, syukur, syukur. Ini kata-kata ejekan, kata-kata celaan, kata-kata hinaan. Dari pengalaman sehari-hari terhadap musuh, orang yang tidak kita sukai, jika hidupnya jatuh, kita mengatakan, apa? Syukurin, kamu jatuh. Syukurin, kamu hancur. Loh, kenapa kita syukurin? Mestinya kita menolong. Kita membantu.
Kita mengangkat kemanusiaannya. Jika ada sesama kita yang menjadi celah, menjadi hina, yang menjadi korban kehidupan. Jika Edom adalah keturunan Esau, salah satu suku bangsa di Israel yang sering melakukan gara-gara, yang sering mencari perkara, yang sering berperang dengan Israel. Jika Edom berencana untuk memiliki tanah Israel, tanah yang kudus itu, maka mereka akan direndahkan oleh Tuhan sendiri. Kecemburuan Tuhan akan ditunjukkan ke atas tanah Israel terhadap sisa umatnya, sehingga menanggung celah dan noda yang ditimbulkan oleh bangsa-bangsa lain, oleh Edom. Tuhan akan membereskan itu. Tuhan sendiri yang akan melakukan balikan terhadap mereka. Memang bangsa Israel telah menajiskan tanah kudus milik Tuhan yang mesti mereka olah dengan baik. Namun hal ini tidak boleh menjadi alasan bangsa lain bagi suku Edom untuk menduduki dan menguasai tanah yang kudus itu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kecemburuan Tuhan atas milik pusaka umatnya, inilah yang menjadi alasan mengapa Tuhan bertindak. Pertama, penghakiman atas dosa umatnya telah selesai. Dan Yehezkiel menyampaikan suatu penglihatan, suatu nubuat bahwa di hari yang akan datang Tuhan sendiri yang akan memulihkan umatnya. Mereka akan kembali ke negerinya sendiri, membangun kota Yerusalem kembali, dan menjadi suatu umat yang baru, dengan hati yang baru. Kedua, walaupun mereka kehilangan tanah pusaka atau tanah kudus karena pelanggaran dan dosa yang mereka lakukan, tetapi Tuhan setia memegang janjinya. Makanya janji Tuhan itu dapat dipegang dan dijadikan pegangan dan pedoman hidup dalam rangka keselamatan, dalam rangka masa depan yang baru. Umat yang diberkati Tuhan, dari bacaan hari ini, apa yang bisa kita ambil sebagai pelajaran, sebagai perenungan dari firman Tuhan ini?
Pertama, tanah yang kita pijak di bumi ini, di bumi Indonesia ini, di mana gereja hadir di sana, di mana warga gereja, jemaat Tuhan diutus di bumi ini, saat ini sedang dicemari oleh virus yang mematikan, COVID-19. Jangan lihat virus corona ini, siapa yang diserang, siapa yang terpapar, efeknya seperti apa? Jangan. Tetapi kita melihat kuasa Allah yang sungguh luar biasa, yang kecemburuannya terhadap anak-anak miliknya sendiri, yang mengalami celah dan noda, Tuhan akan mengangkatnya. Tuhan akan membelanya. Tuhan akan menjagai mereka. Tidak hanya mengatasi setiap kita yang mendengar khotbah ini di rumah, di tempat kediaman, di kamar kita masing-masing. Kita yang sedang berbaring karena menderita sakit. Kita yang sedang mengalami kekuatan dan kesehatan yang Tuhan beri. Tetapi mempengaruhi keseluruhan umat manusia. Walaupun mereka jatuh, Tuhan mengangkat anak-anaknya sampai mereka merasa kuat, sampai mereka merasa sehat. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, virus ini sungguh-sungguh mematikan. Sebab kenyataannya bukan hanya ada orang yang bisa mempertahankan hidupnya, tetapi juga kita tidak menutup mata bahwa pada akhirnya ada orang, ada saudara, ada sesama kita yang harus mengalami kematian. Sampai mereka merasa takut. Karena di balik ketakutan kita ada kuasa yang besar yang dinyatakan kepada dunia ini. COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia mengajak kita dalam perenungan firman Tuhan hari ini untuk melihat segala kelemahan kita dan mencari wajah Tuhan, mencari Tuhan. Dari dosa mementingkan diri sendiri, berubah menjadi orang-orang yang berbagi. Dari orang-orang yang kaya, yang mampu, yang bermental pengemis,
berubah menjadi orang yang bermental dermawan, bertobat dari orang-orang yang mau memperhatikan sesamanya, menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Ketika kita diberi waktu untuk berkumpul dengan keluarga, dosa membutuhkan pengakuan dosa, dan kemuliaan Tuhan memberi pengampunan dan pembaharuan. Yang kedua, hidup kita ada dalam tangan Tuhan, Allah kita yang besar, Tuhan yang memegang dan menentukan hidup kita. Tuhan yang mengatur batasan-batasan hidup kita seturut dengan kehendak-Nya. Tanah air kita bukan di bumi ini, tetapi di tanah sorgawi dalam keabadian. Kematian bukan saja dapat datang karena virus yang mematikan ini, COVID-19. Tetapi kematian dapat datang kapan saja. Kalau toh pun kita harus mati, bukanlah kematian biasa. Kematian yang tidak jelas, yang membuat kita merasa takut, tapi suatu kematian yang mendatangkan keuntungan. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam surat Filipi pasal 1. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bumi memang bukan tempat tinggal tetap bagi umat Tuhan. Janjinya adalah surga kekal, tanah yang kudus, akan dinikmati secara purna oleh anak-anak-Nya. Oleh kasih setianya dan karya Kristus yang sudah bangkit dan menang. Walau bumi ini masih diwarnai dengan tuntutan dari si jahat, klaim-klaim dari kuasa yang jahat seperti virus yang mematikan itu, umat Tuhan bisa menikmatinya melalui penyertaan-Nya, melalui perlindungan-Nya. Dan itu sangat bergantung sejauh mana kita menaruh rasa percaya, sejauh mana kita menaruh iman kepada Tuhan yang sungguh hebat kuasa-Nya. Walaupun mungkin kita masih dapat menikmati kehidupan, dan itulah doa, itulah harapan Bapak, Ibu, Saudara di rumah dan kita semua. Namun suasana sorgawi bisa kita nikmati di bumi milik Tuhan
ini. Itulah Bapak Ibu Saudara yang membuat orang percaya berani menentukan pilihan. Dan pilihan itu adalah kehidupan atau kematian. Bagi mereka yang mengimani sungguh bahwa kuasa Tuhan itu besar dan hebat. Saya, ibu bapak dan saudara tentu akan memilih kehidupan. Pak Pendeta ulangi, kita akan memilih kehidupan. Dan dengan kehidupan itu di dunia ini, kita dapat menikmati suasana sorgawi, suasana yang penuh keceriaan, suasana yang penuh damai sejahtera. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yehezkiel sendiri, endingnya, akhirnya, dalam proses melangkah pasti dan dengan penuh keberanian, menyongsong masa depan, sebagai umat yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Nabi Yehezkiel berkata, maka kamu gunung-gunung Israel, tanah yang kudus, tanah Israel, tanah pusaka, akan bertunas kembali dan akan memberi buah untuk umatku Israel. Sebab mereka akan segera kembali. Kalau kita refleksikan Yehezkiel 36 ayat 8 ini, kita tetap punya iman, kita tetap punya pengharapan bahwa pandemi COVID-19 pada waktunya akan berakhir. Entah besok, entah lusa, atau kapan. Itu bukan waktu kita, tapi waktu Tuhan. Tapi sekali lagi, dengan iman, bertaruh harap pada janji Tuhan yang pasti, kita punya keberanian untuk melangkah, menyambut, menyongsong masa depan Tuhan yang itu lebih baik dari apa yang terjadi, yang kita alami pada hari-hari ini. Tuhan Yesus beserta kita. Amin.
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk bersama-sama dengan mulut juga dengan sikap hati kita masing-masing. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Bapa kami di dalam sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur atas kehadiran Tuhan melalui kebenaran firman-Nya yang hadir di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing, menyapa kami secara pribadi. Sungguh Tuhan, dalam suasana pengalaman pahit dan pergumulan yang berat, yang cukup lama kami rasakan, saat ini firman Tuhan dengan kuasa-Nya meneguhkan, menguatkan kembali iman, percaya dan pengharapan kami, yaitu suatu kekuatan dan pengharapan yang baru untuk melihat masa depan Tuhan, untuk melihat hari esok bagaikan tunas-tunas pohon yang kembali bertumbuh semakin besar, yang memberi kesegaran. Seperti itulah kiranya suasana masa depan yang segera akan Tuhan karuniakan kepada kami, umat Tuhan satu berikut satu, kepada bangsa kami, kepada seluruh rakyat Indonesia, pada saat berlalunya, selesainya wabah, bencana non-alam, virus corona, COVID-19 ini. Kami mendoakan setiap saudara, sahabat-sahabat, kekasih-kekasih kami, teman-teman sekerja dan sepelayanan yang sedang terbaring di tempatnya masing-masing, yang merasakan rasa nyeri, rasa sakit yang berkepanjangan. Mereka mengaduh
memanggil nama Tuhan, hamba-Mu pada saat ini dengan segala kerendahan hati memohon kepadamu ya Tuhan Yesus, tabib di atas segala tabib, kiranya memberikan urapan, jamahan, kuasa yang bersumber dari kekuatan Yesus sendiri yang telah bangkit dan menang, yang tentu akan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kami itu di tempat pembaringannya masing-masing. Kami berdoa dan bertaruh harap bahwa kuasa ilahi-Mu, kekuatan dan kebesaran kuasa-Mu akan terjadi bagi saudara-saudara kami itu. Kami berdoa juga bagi mereka yang sedang menjalani rawat inap di rumah sakit. Kami mohon ya Bapa, kiranya ketika saat ini mereka di dalam penderitaannya, dalam sakitnya sedang mengalami suatu persahabatan yang mesra, yang akrab dengan Tuhan. Tuhan, kami mohon, angkatlah mereka dari segala penderitaan sakitnya. Karuniakan mereka kekuatan yang baru, pemulihan dan kesembuhan. Kami berdoa bagi para dokter, bagi para medis, perawat, petugas-petugas kesehatan, bahkan mereka yang pada saat ini dalam ketulusan hati sungguh-sungguh melayani setiap orang yang sedang bergumul dengan penderitaan sakitnya. Kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan memberkati para dokter, para medis, perawat, petugas-petugas kesehatan. Jagai mereka, beri mereka kekuatan, dan lindungi mereka dari segala kuasa, kekuatan virus yang dapat menulari mereka. Dalam nama Tuhan Yesus dan kuasa darah Yesus, kami menaruh pengharapan iman. Kiranya Tuhan sungguh-sungguh menyertai, menjagai dan melindungi mereka yang tersebar di berbagai rumah-rumah sakit. Kami berdoa untuk upaya yang sungguh-sungguh, yang serius, yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dengan seluruh pembantunya. Kami berdoa bagi Ketua Gugus Penanggulangan Percepatan Pencegahan COVID-19. Berikanlah mereka kearifan, kebijaksanaan, sorgawi,
supaya dengan kekuatan yang bersumber dari Tuhan yang berkuasa dan hidup, Bapak Presiden kami dengan semua pembantu-pembantunya sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan secara heran dan secara luar biasa. Kami merindukan Tuhan, entah esok, entah lusa, atau kapan waktunya. Di dalam waktunya Tuhan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, pandemi virus corona COVID-19 akan segera berakhir, sehingga seluruh rakyat Indonesia dapat kembali menjalankan tugas, tanggung jawab, pekerjaan, dan seluruh panggilan hidupnya kembali dengan sebaik-baiknya. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami demi Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, dan dengarlah nas Alkitab yang terdapat dalam Keluaran 35 ayat 21 yang menyatakan, "Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu." Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang tak kau limpahkan. Terimalah Tuhan
Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Jemaat terkasih, mohon perhatian sejenak. Marilah kita simak bersama Warta Baca Minggu 26 April 2020 sebagai berikut. 1. Gereja melalui pelayanan Diakonia Krisis Center mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat yang telah berpartisipasi dalam memberikan sumbangan persembahan untuk disalurkan kepada warga jemaat Sebaot dan masyarakat yang membutuhkan dan layak dibantu. Bantuan tahap 1 telah disalurkan pada minggu pertama bulan April 2020 kepada 132 keluarga. Rencana bantuan tahap kedua akan disalurkan pada minggu keempat bulan April 2020. Kami tetap menghimbau warga jemaat untuk memberi bantuan persembahan dalam bentuk natura atau uang melalui Komisi Krisis Center atau kantor gereja. Yang kedua, berita sakit. Beberapa warga jemaat yang sedang sakit dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Mohon dukungan doa seluruh warga jemaat untuk kesembuhan jemaat yang sedang sakit. Yang ketiga, berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 17 April 2020, Ibu Lilik Sri Rahayu dalam usia 59 tahun, sektor 27. Pemakaman telah dilaksanakan pada tanggal 18 2020. Kepada keluarga yang ditinggalkan, seluruh warga jemaat menyampaikan turut berbelasungkawa dengan pengharapan kiranya Tuhan Yesus Kristus menghibur keluarga yang berduka. Yang keempat, yang terakhir, berita keuangan. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Sebaot Bogor mengucapkan terima kasih atas persembahan ibadah hari Minggu dan persembahan lainnya yang sudah disetorkan ke kantor Majelis Jemaat secara langsung atau ditransfer via bank. Tuhan Yesus memberkati persembahan yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari berikan. Demikian Warta Baca minggu ini. Warta Jemaat lengkap dapat diunduh melalui website www.gpibsebaotbogor.com. Terima kasih atas perhatian jemaat sekalian. Selamat berkarya di minggu yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, mari berdiri. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa.
Serahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.